Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @penulismalam94. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Pesugihan Jaran Ireng. Cerita ini merupakan pengalaman nyata dari sahabat Mimin Fitri ketika masih duduk di bangku SMP, yang manakala itu Mimin pun menjadi saksi misteri dari kekejaman tumbal pesugihan. Lisma, Reni, dan juga Aryani adalah 3 sahabat baruku ketika memasuki bangku SMP kelas 1. Pertemuan kami berempat saat itu bermula dari masa orientasi sekolah. Dan entah kenapa kami berempat langsung merasakan chemistry persahabatan seperti sudah lama saling mengenal satu sama lain. Benar saja, dari hari ke hari hubungan persahabatan kami berempat semakin akrab terjalin. Kami pun tidak canggung untuk saling bercerita dan menghabiskan waktu baik di sekolah ataupun di rumah Lisma. Rumah Lisma adalah menjadi tempat tongkrongan favorit kami, karena Lisma ini adalah anak orang kaya di kampungku. Namun kedua orang tuanya ramah dan baik hati, jadi kami pun tidak sungkan untuk bermain di rumahnya. Oh ya, sedikit gambaran tentang asal-usul Lisma. Sebenarnya ia adalah anak pindahan dari kota Brebes yang pindah ke kampungku di kota Majenang karena sang ayah menggeluti bisnis mengepul gula Jawa. Walaupun terlahir dari keluarga yang kaya raya, Lisma mengikuti sifat kedua orang tuanya yang rendah hati dan juga ramah tamah. Suatu hari saat kami sedang berbincang-bincang di rumah Lisma, terdengar suara ketukan pintu di rumahnya. "Assalamualaikum Kang, Mas." Suara bariton muncul di balik pintu rumah, dan Lisa langsung segera membukakan pintu. "Waalaikumsalam, Lili." Lili atau Pak Le adalah sebutan Om. Terlihat Lisma langsung menyambut seorang pria yang kutafsir berumuran sekitar 30 tahun lebih, beserta istri dan juga anaknya yang masih bayi. Dari dalam rumah nampak ayah dan ibu Lisa yang sudah berdiri menunggu kedatangan mereka di ruang keluarga dan langsung menjamu mereka ke ruang makan. "Bagas, Indri, kalian sudah jauh-jauh datang dari Tegal, sekarang ayo kita makan dulu," ucap ayah Lisma. Setelah itu kami berempat pun kembali melanjutkan percakapan kami di kamar Lisma. Lisma sangat antusias menceritakan jika keluarga sang paman akan tinggal bersama dengan keluarganya di Majenang untuk membantu bisnis ayah Lisma, mengepul sekaligus mendistribusikan gula Jawa. "Asik, sekarang Pak Le, Bu Le, sama Dedek Mayang tinggal sama aku. Rasanya senang deh bisa deket sama mereka lagi," ujarnya bersemangat. "Wah, kamu jadi punya teman baru nih di rumah. Ada Dedek Mayang," jawab Reni. "Iya dong, aku jadi kayak punya adik bayi lagi deh kalau ada Dedek Mayang di sini," hehe, jawab Lisma kemudian. Singkat cerita, beberapa bulan setelah kedatangan keluarga si paman, semua nampak baik-baik saja. Si paman pun terlihat seringkali mengantar jemput Lisma ke sekolah apabila ibu Lisma sedang berhalangan.
Berselang waktu kurang lebihnya 7 bulan kemudian, wajah Lisma sering terlihat murung di sekolah. Bahkan Lisma meminta kami untuk tidak sering-sering datang ke rumahnya lagi. Aku, Reni, dan juga Aryani yang penasaran kemudian menanyakan kepada Lisma apa yang membuat dirinya terlihat lesu dan tidak bersemangat. Aku sebenarnya tidak betah di rumah akhir-akhir ini. Pak Ale dan Bapak seringkali adu mulu di rumah. Setelah Pak Ale pulang mengepul gula Jawa, Bapak beranggapan jika adiknya itu berlaku tidak jujur dan seringkali meraup keuntungan yang merugikan para pedagang gula Jawa di pasar. Pak Ale yang tidak terima dengan tuduhan Bapak, Pak Ale pun menantang Bapak untuk membuktikan segala tuduhannya itu. Jelas Lisma. Waduh, kok jadi rumit ya adanya Pak Lemu datang? Tanya Aryani. Lisma hanya menggelengkan kepala dan ia pun cukup terkejut. Lisma pun mengingat perangai sang paman sewaktu ia belum menikah dengan Indri istrinya. Sang paman ini punya sikap lemah lembut dan sangat menghargai kakak semata wayangnya. Pak Le ini tidak pernah sampai membentak-bentak Bapak. Jangankan membentak, Pak Le pun sepertinya tidak pernah sampai ada masalah besar dengan Bapak. Tapi aneh, sekarang Pak Le justru berperilaku 180 derajat berbanding terbalik dengan dirinya yang dulu. Setiap kali berbicara, ia selalu saja ketus, apalagi menyangkut laporan hasil penjualan bisnis gula Jawanya. Pak Le yang ramah dan seringkali mengajak bercanda, kini hanya berbicara seperlunya saja, dan dirinya semakin tertutup. Sempat aku menanyakan kepada istri Pak Le, namun sang istri hanya menjawab, "Mungkin itu adalah perasaanku saja," terang Lisma. 3 hari kemudian, seperti tidak biasanya, Lisma kembali mengajak kami berkumpul di rumahnya. Kebetulan memang saat itu sedang ada tugas kelompok yang harus dikerjakan. Saat kami sedang mengerjakan tugas kelompok, tiba-tiba saja suara berbunyi. Suara gaduh terdengar dari belakang rumah Lisma. Kami berempat pun segera berlari melihat apa yang terjadi. Dan di sana sudah ada ayah Lisma dengan wajahnya yang babak belur, serta istrinya yang mencoba melerai. Di sisi lain terlihat paman Lisma yang tidak kalah parah kondisinya, sedang dipeluk oleh istrinya agar tidak berkelahi lagi. "Kakang sudah keterlaluan sama saya, Kang. Saya memang orang susah, tapi Kakang selalu mencurigai saya. Kalau saya ini tidak jujur, Kakang pun menghina istri saya jika dia adalah biang kerok semuanya. Sungguh saya sakit hati dengan perkataan Kakang," bentak suara paman Lisma. "Kamu itu adik tidak tahu diri, Bagas. Sudah saya bawa kamu dan keluarga kamu untuk usaha, tapi kamu malah menikamku dari belakang. Saya sudah punya semua bukti kebusukanmu. Kamu sekarang tidak bisa mengelak lagi. Tadi ada Ipul pedagang pasar yang datang, mengeluh karena kamu mematok harga mahal, Bagas," sahut ayah Lisma tidak kalah kerasnya. "Sudah, hentikan. Sudah, Mas. Ayo kita pergi saja dari sini. Di sini bukan tempat kita," suara istri Bagas menutup perkelahian kakak beradik itu. "Lihat saja nanti, Kang. Aku akan membalas perlakuanmu nanti. Cuy," ucapnya berlalu pergi sambil meludahi di depan hadapan sang kakak. Dari saat itu paman Lisma langsung memberesi semua pakaiannya dan langsung bergegas untuk pergi. "Aduh, maaf ya anak-anak kalau kalian malah jadi terganggu belajarnya," ucap Ibu Lisma yang kemudian menghampiri kami. "Sekarang silahkan dilanjutkan lagi ya belajarnya," sambungnya yang nampak agak malu karena permasalahan keluarganya tidak sengaja kami ketahui.
Suasana setelah perkelahian itu membuat Lisma sedikitnya menjadi agak salah tingkah. Ia tidak fokus. Kami bertiga saling pandang dan mengedipkan mata, mengisyaratkan agar lebih baik segera pulang dan melanjutkan pekerjaan kelompok besok saja di rumah Aryani. Di perjalanan pulang, kami bertiga sepakat untuk tidak pernah menyinggung permasalahan keluarga Lisma dan seolah pura-pura tidak tahu apa yang terjadi antara sang paman dan ayah Lisma. Hari ke hari kami pun sudah terlupakan dengan kejadian tersebut. Hingga ketika saat sepulang sekolah ada sebuah mobil sedan mewah keluaran terbaru terparkir di depan gerbang sekolah. Semua mata tertuju kepada mobil mewah itu, tidak terkecuali dengan aku, Aryani, Lisma, dan juga Reni. Lis, itu mobil sedan mewah keluaran terbaru. Apa itu mobil bapak kamu ya? Tanya Reni penasaran. Bukan Ren, bapak sepertinya sudah tidak beli mobil lagi deh. Soalnya bisnisnya lagi ngalamin penurunan akhir-akhir ini karena ada saingan pengepul gula Jawa baru, jawab Lisma. Kemudian kaca mobil itu perlahan terbuka dan di sana terlihat seorang yang sepertinya tidak asing bagi kami. Hei Lisma, jangan bengong, ayo kesini, ucap lelaki itu sembari tersenyum. Dan setelah diamati ternyata itu adalah paman Lisma. Lisma sangat terkejut melihat perubahan besar yang ada pada diri sang paman. Penampilannya sangat flamboyan dan rambutnya tersisir klimis bak artis ibu kota. Padahal sepertinya tidak sampai 1 bulan sewaktu pamannya Lisma angkat kaki dari rumah Lisma. Kok sekarang sudah punya mobil lagi ya? Tanya Aryani sambil berbisik-bisik. Kalau tidak ikut pesugihan, barangkali ya jadi supir orang kaya, jawab Reni polos. Hush, kalian kok malah pada ngomongin orang sih? Ngaco lagi omongannya, sahutku agak kesal menanggapi celotehan Reni dan juga Aryani. Yaudah yuk, kita pulang juga. Sepertinya Lisma pulang diantar sama pamannya tuh. Sambung pembicaraanku lagi sambil mengamati Lisma yang masuk ke dalam mobil dan melambaikan tangannya kepada kami. Di perjalanan Reni kembali menegaskan kecurigaannya kepada paman Lisma yang secara tiba-tiba muncul dengan kemewahan. Namun aku seolah tidak mau peduli dengan hal yang bukan menjadi persoalanku. Aku hanya memilih untuk bungkam. Sudahlah, kita tidak boleh curiga dan lebih baik berbaik sangka. Lagian besok kan pasti Lisma bakalan cerita kok tentang pamannya itu, pungkas Aryani. Keesokan harinya di sekolah benar saja Lisma membawa banyak makanan khas dari kota dan bercerita jika itu adalah hadiah oleh-oleh dari sang paman. Kata Pak Le, dia itu setelah keluar dari rumahku ternyata ikut bersama dengan temannya yang katanya menekuni dunia bisnis kuliner. Ya memang singkat sih perjalanan kesuksesannya. Dan hingga kini Pak Le sudah punya gerai cemilan dan oleh-oleh khas Jawa Barat loh teman-teman. Bahkan sekarang Pak Le mau buat cabang baru di kota ini. Nah, maka dari itu dia jadi mampir untuk jemput aku di sekolah dan bertemu bapak untuk meminta maaf. Cerita Lisma berantusias. Oh, sekarang paman kamu sudah baikan lagi Tolis. Ya syukurlah, sebaiknya kan saudara itu saling memaafkan dan saling bahu-membahu, jawabku datar. Alhamdulillah sudah akuran lagi kok Fit. Kemarin pun aku dengar ada kabar duka dari paman. Dedek Mayang kini sudah berpulang loh. Aku sedih sekali. Padahal kan aku juga kangen main sama Dedek Mayang. Mungkin benar kan kalau Pak Lemu itu, sambar Reni. Namun beruntung dengan spontan Aryani langsung membekap mulut sahabatnya itu.
Maksudnya Reni, benar kalau Pak Le itu sukses usaha di ibu kota? Hehe. Aku pun yang paham akan gelagat tubuh Aryani langsung mengedipkan mata kepada Reni agar ia tidak sembarangan berbicara di depan Lisma. Lisma yang masih senang dengan hadiah-hadiah yang diberikan oleh sang paman seolah tidak menaruh curiga apapun kepada sang paman, dan ia seakan tidak peduli dengan celotehan Reni yang hampir keceplosan. Selama 4 hari berturut-turut, Lisma selalu dijemput oleh sang paman ke sekolah dengan mobil sedan mewahnya. Sangat kontras memang keadaannya saat beberapa bulan lalu sang paman mengantar jemput keponakannya itu dengan menggunakan motor bebek tua milik ayah Lisma. Fit, kamu kok ngelamun sih? Suara Aryani dan Reni memecah lamunanku. Iya, aku merasa aneh saja nih. Kok Lisma 2 hari ini tidak masuk sekolah ya? Di SMS pun tidak dibalas, di telepon bilangnya mau istirahat. Jelasku sambil melihat layar HP. Bagaimana kalau habis pulang sekolah kita ke rumahnya saja? Ajak Reni yang kemudian disetujui oleh kami bertiga. Setibanya di rumah Lisma, kami langsung dipersilakan oleh ibu Lisma menuju ke kamarnya. Lalu kami bertiga kaget melihat kondisi Lisma yang pucat dan tubuhnya mulai ditumbuhi oleh bulu-bulu hitam agak lebat dan panjang. Lisma sebenarnya tidak menginginkan kami datang karena ia malu dengan kondisinya saat sekarang. Ia menangis sejadi-jadinya dan mulai menceritakan hal janggal di luar nalar yang sedang ia alami. Kalian mungkin tidak akan percaya, aku 3 hari kemarin melihat seekor kuda hitam di depan jendela kamarku. Kuda hitam itu memiliki mata yang merah menyala dan terus menatapku seperti penuh kebencian. Aku pun lalu berteriak memanggil ibu dan bapak. Setelah mereka datang, sosok mengerikan itu tiba-tiba menghilang. Dan malam harinya, aku dimimpikan didatangi oleh perempuan. Namun setengah tubuhnya adalah kuda hitam. Di lengan kiri si sosok itu membawa peti, semacam peti harta karun. Dan di sebelahnya ada tombak trisula yang berlumuran darah. Sosok itu sangatlah mengerikan. Manakala ia pun berkata, "Kau akan ikut denganku," sambil membuka peti harta karun yang ternyata di dalam peti itu ada sebuah kepalaku. Aku langsung menjerit sejadi-jadinya dan terbangun dengan kondisi tubuhku dipenuhi bulu-bulu hitam ini, ujar Lisma sambil terisak-isak tangis. Ia berkali-kali meronta-ronta karena fisiknya berubah hanya dengan waktu 1 malam. Keanehan lain manakala setiap pukul 12 malam ia selalu mendengar suara sepatu kuda yang berlari-lari memutar mengelilingi rumahnya. Namun kedua orang tuanya tidak mendengar apapun. Tolong pergi, teriaknya panik sambil tangannya menunjuk ke arah sudut kamar. Dalam suasana yang mencekam itu, ayah Lisma kemudian masuk ke dalam kamar bersama dengan seorang nenek-nenek bertubuh bungkuk. "Anak-anak, maaf, kalian semua harus keluar dulu dari kamar ini. Dan Bapak mohon, jangan sampai teman-teman Lisma di sekolah tahu keadaan Lisma yang sebenarnya," ujar ayah Lisma yang langsung menutup pintu kamar anaknya. Aku, Reni, dan Aryani kemudian saling beradu pandang. Kami seperti mengerti apa yang terjadi pada Lisma. Tuh kan benar dugaanku, pasti ini ada hubungannya dengan paman Lisma yang tiba-tiba datang lagi sudah menjadi orang kaya. Tidak salah, ini pasti pesugihan, ucap Reni kekeh sambil kakinya menendang-nendang kerikil di jalan. Untuk kali ini aku sepemikiran dengan Reni, ucap Aryani mengiyakan. Aku akan mencoba tanyakan sama kakekku.
Barangkali ia bisa melihat dengan mata batinnya apa yang terjadi kepada Lisma. Dan semoga saja Lisma sahabat kita bisa terhindar dari hal-hal yang buruk, sambungku kemudian. Sepulang sekolah aku langsung menemui kakek dan mengajaknya berbincang-bincang. Aku menjelaskan semua rentetan kejadian yang dialami oleh Lisma dan menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri keanehan yang baru ia alami. Kasihan Lisma sahabatmu ini, Fit. Sepertinya ia benar-benar terkena tumbal pesugihan jaran ireng. Kakek melihat dengan mata batin kakek sendiri jika Lisma disandra oleh sosok kuda hitam yang sangat mengerikan. Kita doakan saja semoga Lisma bisa terbebaskan dari belenggu tumbal pesugihan itu. Kakek hanya menggelengkan kepalanya saat aku meminta kakek untuk menolong Lisma. Ia bertutur jika sebaiknya tidak mencampuri urusan keluarga Lisma. Kalau tidak taruhannya nyawa, informasi yang sudah aku dapatkan dari si kakek. Keesokan harinya aku menceritakan hanya kepada Reni dan juga Aryani. Aku masih menutup rapat-rapat apa yang terjadi kepada Lisma di sekolah selain dari dua sahabatku itu. Sekitar pukul 11 pagi, Ibu Nur wali kelas kami mengumumkan perpisahan karena Lisma mendadak mengundurkan diri dari sekolah melalui kedatangan kedua orang tuanya. Ibu Nur pun menjelaskan langkah ini adalah langkah yang terbaik mengingat jika kondisi kesehatan Lisma yang semakin hari semakin memburuk. Beberapa siswa bertanya tentang sakit Lisma, namun Ibu Nur pun tidak mengetahui pasti apa sakitnya karena orang tua Lisma tidak memberitahukannya. Yang terpenting sekarang anak-anak, kita doakan Lisma agar ia bisa cepat sembuh ya, ucap Bu Nur menutup pemberitahuan singkat pagi itu. Suasana kelas mendadak menjadi ramai. Tidak hayal teman-teman sekelasku mencecar berbagai macam pertanyaan mengenai kepergian Lisma yang mendadak. Ada yang berasumsi jika Lisma hamil di luar nikah. Ada pula yang berasumsi Lisma kabur dari rumah. Namun anggapan itu semua kami bertiga bantahkan. Bagaimana kalau pulang sekolah kita ke sana lagi, ke rumah Lisma? Ajakku kepada Reni dan Aryani. Aku setuju. Kamu juga pasti setuju kan, Ren? Tanya Aryani yang langsung diberi isyarat anggukan oleh Reni. Beruntung saat itu jam pelajaran sekolah berakhir lebih awal karena ada rapat para guru. Dengan sigap kami semua langsung bergegas menuju rumah Lisma. Setibanya di sana, kebetulan sekali Lisma beserta ibu dan ayahnya belum berangkat untuk pulang ke kampung halaman sang ayah di Brebes. Assalamualaikum Bu, Pak, kami bertiga mau bertemu dengan Lisma. Apa boleh Bu? Pak, izin Aryani. Ayah dan ibu Lisma terlihat wajahnya kebingungan. Untuk sesaat mereka saling beradu pandang dan ayahnya pun menganggukkan kepalanya. Tetibanya air mata ibu Lisma mengalir dan ia menangis terisak-isak. Kami yang penasaran langsung masuk ke dalam rumah Lisma yang keadaannya sudah legam karena sebagian barang sudah dikemasi untuk dibawa pulang kampung. Alangkah terperanjatnya kami bertiga menyaksikan Lisma berada di atas kursi roda dengan kulit tubuhnya yang semakin dipenuhi bulu hitam hampir menutupi wajah. Fisik Lisma yang cantik sudah tidak ada lagi, kini terganti dengan keadaannya yang memprihatinkan. Wajahnya pun terlihat seperti mohon maaf mempunyai keterbelakangan Down syndrome serta air liur yang terus-menerus menetes dari mulut Lisma. Sontak saja membuat aku, Reni dan Aryani menangis melihat pemandangan itu.
kami tidak menyangka ini adalah akhir dari persahabatan kami dengan Lisma, si gadis cantik, pintar, namun rendah hati. Berkali-kali aku mencoba menggerak-gerakkan tangan Lisma di atas kursi rodanya, namun Lisma tetap tidak bergeming. Lisma seolah lupa dengan kami. Ia hanya menatap kosong dengan mulut yang terus-menerus mengeluarkan air liur. Aryani dengan bercucuran air mata mencoba mengeluarkan boneka teddy bear pemberian kami bertiga yang sengaja kami persiapkan sebelum datang ke rumah Lisma sebagai bentuk kenang-kenangan terakhir. Saat itu entah apakah Lisma mengerti akan perasaan kami. Lisma merespon dengan menitikkan air matanya, namun tetap tidak berbicara sepatah kata pun. Di tengah suasana yang mengharukan, ayah Lisma datang menghampiri. "Nak, terima kasih kalian sudah mau peduli dengan Lisma. Sekarang sudah waktunya Lisma mau bapak bawa ke kampung untuk diobati bapak ajengan di sana. Syukur-syukur ada keajaiban dari Allah untuk menyembuhkan Lisma dari kondisinya saat ini," ucap sang ayah sambil mencoba menahan air matanya. Ayah Lisma pun menceritakan jika ini adalah akibat dari penumbal pesugihan adiknya, yaitu adalah Bagas. Sang adik merasa sangat sakit hati dan iri karena ayah Lisma bisa menjadi pengusaha sukses, sedangkan ia hanya menjadi buruh. Sebenarnya adiknya itu memiliki hati yang baik, namun lama-kelamaan sifatnya berubah karena adanya intimidasi dari istri si Bagas untuk bisa sepadan atau setara dengan sang kakak. Keadaan Lisma semakin parah saat orang pintar yang diberitahu itu didatangkan untuk menyembuhkan Lisma. Ternyata ilmunya masih belum sekuat iblis jaran ireng yang mengikat jiwa Lisma. Sang iblis yang marah kemudian langsung membawa jiwa Lisma ke alam lain, dan tubuh Lisma kemudian tergeletak dengan keadaan memprihatinkan seperti saat ini. Bukan tanpa alasan ayah Lisma menuduh sang adik yang melakukan hal keji itu kepada anaknya. Ayah Lisma mengeluarkan handphone dari sakunya dan kemudian memutar rekaman suara. "Kalau memang saya yang menumbalkan anakmu Lisma, lalu kamu mau apa, Kang? Laporkan saya ke polisi? Hah? Kita sekarang impas, Kang. Anak saya Mayang sudah meninggal. Begitupun dengan anak sematawayangmu Lisma. Harta saya jauh lebih banyak dibandingkan dengan hartamu. Jadi jangan pernah Kakang merendahkan saya lagi. Paham?" Itulah bukti percakapan di handphone yang sempat direkam oleh ayah Lisma. Sungguh memang buah dari iri hati dan kebencian adalah perbuatan keji. Itulah mengapa penyakit iri hati adalah hal yang sangat dimurkai oleh Allah Ta'ala. Karena jika manusia sudah memiliki rasa iri dan kebencian, ia akan rela melakukan apapun, termasuk bersekutu dengan iblis. Di akhir cerita, keluarga Lisma ini tidak pernah kembali lagi ke Majenang. Entah apa karena masih memiliki rasa trauma tinggal di kotaku, ataukah mereka lebih memilih untuk mengasingkan Lisma dengan keadaannya yang memprihatinkan. Sang paman pun yang sebelumnya menurut Lisma akan membuat cabang usaha di kota Majenang tidak pernah ada kabar beritanya lagi. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Pesugihan Jaran Ireng. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil manfaat dari kisah ini. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga pula kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Dan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel
mengulik horor